Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2341 Puncak Es. Setengah jam kemudian, Lijis pergi dan kembali. Semua orang memandang Lijis. Lijis berkata dengan ringan, meskipun dia pantas mati, dia menyampaikan berita yang ingin kami ketahui. Saya tidak membunuhnya, tetapi saya menonaktifkan dantiannya, menghancurkan ramuan ilahinya, dan memenggal kepala budidayanya. Dia akan meninggalkan Akademi Dongzu. Orang ini tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita, kata Lijis. Ketika semua orang mendengar jawaban Lijis, mereka tidak membantah. Adapun Lin Bai, setelah mendengar ini, dia tidak bereaksi apapun. Dia hanya berkata, ayo pergi ke puncak es. 100.000 mil ke timur. Segera, Lin Bai memimpin sekelompok orang dan menuju langsung ke 100.000 mil. Menjauhlah dari puncak es di luar. Pada saat ini, di depan puncak es, Ding leluhur tua memasang ekspresi dingin. Sekarang bangunan di samping Ding leluhur tua kosong. Awalnya ada hampir 20 orang kuat, tetapi sekarang mereka semua dikirim untuk menghentikan Lin Bai. Seorang pria berbaju hitam bertopi hitam berjalan diam-diam ke arah leluhur tua Ding. Leluhur Ding menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senior." Untuk pria tak berwajah berbaju hitam ini, leluhur Ding sangat hormat. Pria berbaju hitam berdiri di samping leluhur tua Ding, memandang ke puncak es tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, mata leluhur tua Ding tiba-tiba bersinar, dan sebuah kekuatan muncul dari tubuhnya secara tak terkendali. Merasakan sesuatu yang aneh pada leluhur tua Ding, pria berbaju hitam bertanya, "Ada apa?" Leluhur tua Ding berkata, "Cao Shen dan yang lainnya, sudah mati." Pria berbaju hitam bertanya, "Itu adalah sekte iblis hidup dan matimu siapa yang mempraktekkan seni penerangan hidup dan mati?" "Nenek moyang itu." Leluhur tua Ding mengangguk sedikit dan berkata, "Karena mereka semua mati, saya khawatir 9 guru besar dari sekte iblis juga dalam bahaya." Pria di suara hitam menjadi serak, mereka masih tidak menghentikan Lin Bai. Tetapi pada saat ini, segel ajaib masih belum ditemukan di Gunung Ichichel Peak. Leluhur tua Ding berkata, Gunung Ichichel Peak memiliki puluhan ribu lorong gua, dan setiap lorong gua sangat rumit. Ini hanyalah sistem politik dan hukum yang sangat besar. Saya mengirim puluhan ribu murid sekte iblis telah memasukinya, tetapi mereka masih belum menemukan lokasi segel iblis. Senior, apakah kamu ingat salah? Apakah segel iblis tidak ada sama sekali? Leluhur tua Ding sedikit bingung saat ini. Katanya dengan cemas. Pria berbaju hitam mencibir, tentu saja saya ingat dengan benar, segel iblis pasti ada di sini. Leluhur tua Ding berkata dengan cemas, "Senior, sebenarnya, saya selalu punya pertanyaan, mengapa Sekte Sen menghancurkan iblis sekte saat itu? Mendapat segel iblis dari Sekte Iblis, mengapa mereka menyegel Sekte Iblis di Laut Danau Es? Tahukah Anda, setelah mereka menguasai segel iblis dari Sekte Iblis, mereka dapat membuka istana warisan Sekte Iblis, yaitu sebuah harta karun. Mengapa kamu tidak meninggalkan harta itu sendirian dan menyegel segel ajaib di sini?" Leluhur tua Ding memandang pria berbaju hitam itu, berharap mendapat jawaban dari pria berbaju hitam itu. Setelah terdiam lama, pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu mengapa Senzong menyegel segel ajaib setelah mendapatkannya. Berhenti memikirkannya dan mencarinya. Segel ajaib ada di sini." Pria itu berkata dengan tegas. Leluhur Ding berkata, "Saya khawatir sebelum kita menemukan segel ajaib, Lin Bai dan yang lainnya sudah tiba di puncak es." Pria berbaju hitam itu mencibir, "Jadi bagaimana jika mereka ada di sini? Apakah Anda seorang prajurit Dzogchen yang akan mati dalam kesulitan? Tidak bisakah kamu menghadapi beberapa putra semi suci di alam hidup dan mati?" Patriark Ding berkata, "Saya selalu merasa bahwa setelah Lin Bai dan yang lainnya datang, masalah ini tidak akan menjadi seperti itu sederhana. Lupakan. Semuanya sudah berakhir. Pada titik ini, secara alami tidak mungkin untuk menyerah begitu saja. Tidak peduli apa, kita harus mengambil segel ajaibnya." Leluhur tua Ding berbaikan pikirannya dan berkata dengan dingin. Pria berbaju hitam berkata, "Sepertinya murid sekte iblis yang kamu bawa sendiri tidak bisa melewati ribuan gua di puncak es, jadi ayo masuk ke dalamnya juga. Mungkin dengan kekuatan kita bisa menemukan beberapa petunjuk." Leluhur Ding mengangguk sedikit dan berkata, "Menurutku juga begitu." Pria berbaju hitam itu mengangguk dan melangkah keluar ke puncak es. Kemudian Patriark Ding juga melangkah ke dalamnya. 2 jam kemudian, Lin Bai dan rombongan terbang dengan seluruh kekuatan mereka, dan akhirnya menemukan lokasi puncak es di lautan danau glasial yang luas. "Apakah ini puncak es?"
Mengapa kamu tidak melihat murid-murid Sekte Iblis? Aning dan Feng Wenjun menatap gunung es yang menjulang tinggi di depan mereka dan bertanya dengan heran. Yin Jiuling mendongak diam-diam, matanya sepertinya bisa melihat menembus kehampaan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ringan, ada banyak lorong di atas puncak es. Sekarang semua murid Sekte Iblis ada di lorong ini. Apa yang kamu mencari? Lin Bai berkata, sepertinya mereka semua telah memasuki puncak es dan mencari segel iblis. Feng Wenjun berkata, kalau begitu ayo masuk dan bunuh murid-murid Sekte Iblis ini, atau mungkin temukan tanda ajaib sebelumnya mereka. Lin Bai mengangguk dan berkata, ini satu-satunya cara. Jika ada yang menemukan tanda ajaib setelah kita memasuki puncak es, mereka harus segera meninggalkan laut danau es dan kembali ke gerbang dalam. Tidak perlu pergi dan jangan khawatir tentang orang lain. Jika kita bertemu orang kuat yang tidak dapat dikalahkan, kita akan segera saling memberitahu dan mendukung satu sama lain. Lin Bai mengatur. Oke. Semua orang setuju. Segera, semua orang berpencar ke Ichichel Peak dan mulai mencari jejak segel ajaib. Lin Bai datang ke pintu masuk gua di Ichichel Peak dan melihat ke atas. Jalan di pintu masuk gua itu rumit dan berliku, tanpa akhir yang terlihat. Segera, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis itu dan berjalan ke dalamnya dengan hati-hati. Ketika Lin Bai mengambil langkah pertama, tawa segera bergema di sekitar Lin Bai. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dua murid Sekte Iblis datang ke puncak es hari ini. Juga, ada prajurit lain yang berlatih Sekte Iblis keterampilan. Lin Bai berhenti sebentar ketika dia mendengar suara ini, dan melihat sekeliling dengan terkejut, tetapi tidak menemukan siapapun. Jangan lihat, hanya prajurit yang membawa barang-barang Sekte Iblis yang dapat mendengar suaraku. Suara pria itu terus terdengar. Lin Bai bertanya, siapa kamu? Pria itu tersenyum dan berkata, kamu pikir aku ini siapa? Lin Bai bertanya dengan aneh, apakah kamu senior dari Sekte Iblis? Pria itu terkekeh, itu benar. Jika Anda ingin tahu siapa saya, mengapa tidak datang kepada saya sendiri? Lin Bai berkata, di mana seniornya? Silakan. Pada saat ini, pria itu berkata sambil tersenyum. Lin Bai terlihat aneh, tapi tetap bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan pria itu. Setelah berjalan lama, Lin Bai mencapai akhir lorong ini. Pada akhirnya, ada 3 jalan bercabang. Yang pertama dari kiri. Terdengar suara pria itu. Lin Bai mengikuti kata-kata pria itu dan terus berjalan. Segera dia mencapai ujung lorong ini, dan 9 jalan bercabang lagi muncul. Yang kelima di sebelah kanan. Suara pria itu terdengar lagi. Lin Bai berjalan diam-diam ke dalamnya, berjalan sampai ke ujung, dan melihat ke-18 jalan bercabang yang muncul di depannya. Yang ketujuh dari kiri. Terdengar suara pria itu. Setiap kali Lin Bai sampai di akhir sebuah lorong, pria ini akan menunjukkan jalannya kepada Lin Bai. Dengan cara ini, Lin Bai berjalan melewati ribuan lorong di puncak es sepanjang hari. Akhirnya, Lin Bai sampai di bawah lautan danau es. Bab 2342 Gerbang Perunggu. Di antara ribuan lorong di Ichichel Peak, setiap kali Lin Bai sampai di ujung, pria itu akan menunjukkan jalan menuju Lin Bai dan membimbingnya. Dengan cara ini, Lin Bai berjalan di lorong-lorong di puncak Ichichel sepanjang hari. Dia berjalan melewati lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, Lin Bai sampai di sebuah alun-alun di depan puncak Ichichel. Sepertinya ini berada di bawah puncak es. Lin Bai berjalan ke ujung lorong, melihat ke alun-alun besar di depannya, dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ini berada di bawah danau es dan laut, kata pria itu. Lin Bai melangkah ke alun-alun dan melihat lebih dekat. Alun-alun itu terdiri dari ribuan kristal es, memancarkan gelombang udara dingin. Di tengah alun-alun terdapat 2 buah gapura yang tingginya sekitar 10.000 meter. Lin Bai dengan penasaran berjalan mendekat dan mendatangi kedua pintu itu. Dia mendongak dan melihat bahwa kedua pintu itu ditempa dari perunggu, memancarkan aura keabadian dan perubahan waktu. Tanda yang sangat aneh terukir di pintunya. Dan di celah antara kedua pintu itu, ada alur yang menahan setengah segel. Setengah segel yang ditempatkan di alur benar-benar hitam, dengan penampakan hantu jahat ganas terukir di segelnya. Segel ajaib. Lin Bai berteriak kaget saat melihat segel ini. Melihat alurnya, sepertinya ada separuh lagi dari segel ajaib itu. Lin Bai berkata dengan ringan, apakah separuh lainnya adalah segel ilahi? Di Istana Warisan Sekte Iblis, pria dengan lampu perunggu dia mengatakan bahwa segel ajaib dan segel ilahi pada awalnya adalah satu, dan ketika digabungkan menjadi satu, mereka adalah senjata ilahi yang paling kuat di benua kuno ini. Senjata ilahi, juga dikenal sebagai senjata ilahi, adalah senjata paling ampuh di dunia.
Benua kuno ini senjata terkuat di dunia. Namun, di tahun-tahun tanpa akhir di benua kuno, senjata ilahi hanyalah benda yang muncul dalam legenda, dan sangat langka. Saat ini, hanya ada 5 senjata ilahi yang diketahui di benua kuno. Mereka adalah artefak suci kerajaan suci pusat, segel iblis ilahi dari sekte iblis ilahi, dan 3 lainnya, yang berada dalam 3 keluarga besar keluarga dewa pedang, keluarga dewa racun, dan keluarga dewa kekayaan. Jelas sekali, setelah sekte iblis dikalahkan oleh sekte Sen menyimpan segel iblis di sini. Sedangkan untuk segel ilahi, seharusnya dikumpulkan oleh kerajaan suci pusat hari ini. Lin Bai melihat segel ajaib dan hendak mengambilnya. Tetapi pada saat ini, teriakan dingin datang dari belakang Lin Bai, dan pada saat yang sama kekuatan mengerikan meraung masuk. Lin Bai, hentikan, segel ajaib itu milik sekte iblisku, bagaimana aku bisa mengizinkanmu membuatnya kesalahan? Lin Bai mendengar suara ini dan segera melihat ke belakang. Orang-orang yang datang ke alun-alun di depan gerbang perunggu saat ini adalah leluhur tua Ding dan seorang pria berbaju hitam. Ketika leluhur tua Ding melihat Lin Bai akan mengambil segel ajaibnya, dia segera mengambil tindakan. Kekuatan kesempurnaan besar kematian dan kesulitan segera meledak dan membombardir tubuh Lin Bai. Tidak bagus. Wajah Lin Bai menjadi pucat setelah dia merasakan aura kematian dan kesulitan Patriark Ding. Aoki Divine Thunder dan Flying Sword keduanya bergerak untuk menahan pukulan Patriark Ding dengan seluruh kekuatan mereka. Terjadi ledakan keras. Meskipun Lin Bai telah membuat pertahanan kilat, pada saat ini, leluhur tua Ding menerobos semua pertahanan Lin Bai dan menjatuhkan Lin Bai dengan satu pukulan, mendarat 1000 meter jauhnya. Lin Bai, aku harus mengagumimu. Sekte iblis kami telah bekerja sangat keras untuk mencapai posisi kami saat ini, tetapi kamu hampir menghancurkan segalanya dalam 1 hari, kata leluhur tua Ding dengan dingin. Lin Bai berdiri 1000 meter jauhnya, dengan ekspresi kejam di wajahnya, menatap leluhur tua Ding dan pria berbaju hitam. Leluhur Ding, serahkan orang ini kepadaku untuk ditangani, dan ambillah segel ajaibnya. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berjalan menuju Lin Bai. Leluhur Ding mengangguk, melihat segel ajaib di pintu perunggu, dan terbang menjauh. Berhenti. Pada saat ini, 3 sosok muncul lagi di lorong itu. Orang aneh tua, Yin Jiuling, dan Raja Iblis Tianchan datang ke sini satu demi satu. Mereka bertiga bergabung untuk menyerang dan menghentikan Ding leluhur tua. Pria berbaju hitam yang berjalan menuju Lin Bai berhenti sejenak, memandang Yin Jiuling dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, sepertinya semua orang ada di sini. Yin Jiuling memandang pria berbaju hitam itu dengan aneh, dan untuk beberapa alasan, Yin Jiuling sebenarnya merasa sedikit familiar dengannya. Lin Bai, apakah kamu terkejut? Siapa aku? Pria berbaju hitam berdiri di lapangan dan berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai memandang pria berbaju hitam itu dengan rasa ingin tahu. Pria berbaju hitam tersenyum tipis, omong-omong, kami masih teman lama. Kami tidak hanya berteman lama dengan Anda, tetapi Yin Jiuling, orang tua yang aneh, dan Raja Iblis Tianchan, kami semua adalah teman lama. Pria di hitam tersenyum tipis. Kata, orang aneh tua itu tersenyum aneh, lalu siapa kamu? Lin Bai berdiri dari tanah saat ini, memandang pria berbaju hitam di depannya, dan berkata dengan ringan, Senkin, berhenti berpura-pura. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, pria berbaju hitam itu tertawa liar. Dia melepas topi bambu di kepalanya, memperlihatkan wajah Senkin. Dia memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, dia adalah murid terakhir dari Sekte Iblis. Kamu sangat berbakat. Lin Bai, kamu pasti menjadi murid Sekte Iblis terakhir yang menerima tanda murid Sekte Iblis di Gunung Jiutian Yuanzhu. Senkin memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Patriark Ding memandang Lin Bai dengan heran. Yin Jiuling, orang tua aneh, dan Raja Iblis Tianchan semuanya memandang Lin Bai dengan heran. Senkin berkata, para prajurit yang bisa datang ke sini semuanya adalah prajurit yang terkait dengan Sekte Iblis. Saya, Yin Jiuling, orang tua yang aneh, dan Raja Iblis Tianchan semuanya telah mempraktikkan teknik dalam Sutra Setan Yuan. Dan Patriark Ding memiliki istana warisan Sekte Iblis. Kita semua bisa datang ke sini, tapi mengapa kamu ada di sini? Lin Bai, aku ingat kamu belum melatih keterampilan Sekte Iblis, jadi hanya ada satu penjelasan. Baiklah, kamu adalah murid terakhir dari Sekte Iblis. Senkin memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa, yang dianggap sebagai persetujuan. Leluhur Ding sekarang berkata dengan marah, Lin Bai, karena kamu adalah murid terakhir dari Sekte Iblis, maka kamu harus dianggap sebagai anggota Sekte Iblisku.
Mengapa kamu membawa orang untuk menghentikanku mengambil segel iblis? Lin Bai memandang Patriark Ding dengan dingin dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin melihat Anda mendorong sekte iblis ke dalam jurang kehancuran abadi. Selain itu, kamu sedang berbicara tentang menjadi murid dari sekte iblis. Leluhur tua Ding, apakah kamu dianggap sebagai murid dari sekte iblis? Sekte iblis dan berperilaku buruk atas nama murid sekte iblis. Kamu layak menyebut dirimu murid sekte iblis. Murid. Lin Bai memandang Patriark Ding dengan dingin dan berkata, saya, Lin Bai, adalah murid terakhir dari sekte setan. Saya menyandang tanda murid dari sekte setan. Saya adalah penerus ortodoks dari sekte setan. Lin Bai berkata dengan dingin. Leluhur tua Ding memandang Lin Bai dengan dingin. Lin Bai melihat sekeliling penonton dan berkata dengan dingin, apakah hanya karena kamu telah melatih keterampilan sekte iblis? Hanya karena leluhurmu adalah murid sekte iblis, apakah kamu harus menjadi murid sekte iblis? Aktif Gunung Jiutian Yuanzu, mungkinkah kamu adalah murid dari sekte iblis? Apa kamu tidak dengar? Sekte iblis, setiap kali kamu menerima murid, kamu hanya menerima satu orang. Kamu belum lulus tes magang sekte iblis sama sekali. Kamu sama sekali bukan murid sekte iblis. Sekarang, rasa malu apa yang kamu miliki? Menanyaiku. Lin Bai menatap leluhur tua Ding dan berkata dengan dingin. Bab 2343 Murid Sekte Setan. Saya belum pernah mengalami sekte iblis merekrut murid. Itu karena sekte iblis dihancurkan 50.000 tahun yang lalu dan ortodoksinya hilang. Jika tidak, dengan bakat saya, menjadi murid sekte iblis akan menjadi hal yang mudah. Leluhur tua Ding berkata dengan dingin. Lin Bai mencibir dan berkata, benarkah? Tahun lalu, ada banyak orang jenius berkumpul di Gunung Jiutian Yuanzu, termasuk Yin Jiuling, Raja Iblis Tianchan, orang tua aneh, dan orang-orang pemberontak lainnya. Mengapa sekte iblis memilih saya tetapi bukan mereka? Leluhur Ding, apakah menurutmu bakatmu sebanding dengan Yin Jiuling? Sebanding dengan Raja Iblis Tianchan? Sebanding dengan orang aneh tua itu? Lin Bai berkata sambil mencibir. Leluhur tua Ding kembali menatap Yin Jiuling dan yang lainnya. Dia tahu betul bahwa bakat dan potensi ketiga orang ini jauh lebih unggul darinya. Lin Bai berkata, bahkan jika kamu mengambil bagian dalam penilaian perekrutan murid sekte iblis, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte iblis. Senkin, kamu bahkan kurang layak. Lin Bai berkata dengan dingin. Leluhur Ding dan Senkin terdiam sesaat. Kualifikasi apa yang harus ditanyakan oleh dua bajingan yang hanya bisa melakukan omong kosong atas nama sekte iblis padaku, penerus ortodoks dari sekte iblis? Lin Bai bertanya dengan dingin. Senkin dan Ding Patriark tidak bisa berkata-kata oleh Lin Bai. Pada saat ini, tawa datang dari tubuh Senkin, hahaha, Lin Bai benar, orang tanpa tanda murid sekte iblis tidak layak disebut murid sekte iblis. Suara tua ini datang. Tempat ini tiba-tiba terkejut. Semburan kabut hitam memenuhi udara dari tubuh Senkin dan muncul di atas kepala Senkin. Lin Bai mendongak dan melihat seorang lelaki tua bersembunyi di balik kabut hitam. Dia adalah tubuh jiwa ilahi dan tidak memiliki tubuh fisik. Orang tua itu tersenyum, memandang Lin Bai, dan berkata, Lin Bai, menurut aturan sekte iblis, kamu harus memanggilku kakak laki-laki. Saya, Qiu Tianqi, adalah murid sekte iblis. Itu juga 50.000 tahun yang lalu. Satu-satunya murid sekte iblis yang selamat setelah pertempuran antara sekte iblis dan sekte Sen. Orang tua itu memandang Lin Bai dan berkata. Patriark Ding membungkuk sedikit dan membungkuk pada lelaki tua itu. Senkin dengan hormat berteriak, guru. Yin Jiuling memandang Qiu Tianqi dan berkata dengan terkejut, seorang murid sekte iblis yang bertahan 50.000 tahun yang lalu. Saat Qiu Tianqi berbicara, tubuh jiwanya, sebuah tanda muncul di alisnya. Lin Bai mengenali tanda ini, itu adalah tanda dari murid sekte iblis. Qiu Tianqi mendarat di Senkin, memandang Lin Bai dan berkata, apa? Saudara muda Lin Bai. Kamu terus-menerus mengaku sebagai murid sekte iblis, apakah kamu bahkan tidak mengenali tanda murid sekte iblis? Lin Bai tersenyum tipis dan mengangkat alisnya. Dalam sekejap mata, tanda murid sekte iblis muncul, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai telah bertemu. Kakak senior. Ketika Qiu Tianqi mendengar Lin Bai memberi hormat, dia langsung mencibir, Lin Bai, kamu sangat berani. Karena kamu adalah murid dari sekte iblis, kami harus bekerja keras untuk kebangkitan sekte iblis, tapi bagaimana denganmu? Bukan hanya kamu tidak membantu sekte iblis bangkit, tetapi kamu juga membawa Yin Jiuling dan yang lainnya untuk mengacaukan situasi. Kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Lin Bai berkata dengan ringan, kakak senior,
Dongsu saat ini bukanlah Dongsu yang berusia 50.000 tahun yang lalu. Dan para murid Sekte Iblis saat ini bukan lagi murid Sekte Iblis 50.000 tahun yang lalu. Sekarang di atas Dongsu, Tai ada banyak keturunan dari mantan murid Sekte Iblis, yang menggunakan panji murid Sekte Iblis, melakukan hal-hal acak, dan ada banyak orang seperti Patriark Ding. Ada terlalu banyak keturunan murid Sekte Iblis ini yang pada dasarnya kejam dan melanggar hukum. Jika mereka mendapatkan segel iblis dan membukanya istana warisan Sekte Iblis, maka Sekte Iblis akan menjadi bencana bagi ribuan makhluk hidup di Dongsu. Meskipun Sekte Iblis dihancurkan dan ortodoksinya hilang, saya tidak tahu arti keberadaan Sekte Iblis, tapi saya percaya bahwa Tuan Yuan mau mendirikan Sekte Iblis saat itu dan meninggalkan aturan hanya menerima satu murid. Pada suatu waktu, dia pasti punya alasan. Sebagai murid terakhir dari Sekte Iblis yang berjalan keliling dunia, tentu saja saya tidak bisa menyaksikan Sekte Iblis yang didirikan oleh Tuan Yuan Mo menjadi tikus yang dibenci semua orang di dunia. Lin Bai berkata dengan tegas. Qiu Tianqi berkata dengan dingin, omong kosong. Lin Bai berkata, saya tidak pernah berpikir untuk menghentikan kebangkitan Sekte Iblis, saya juga tidak pernah berpikir untuk membiarkan Sekte Iblis tidur selamanya selama bertahun-tahun. Namun, bahkan jika Sekte Iblis menginginkannya untuk bangkit, kita tidak bisa membiarkan Sekte Iblis jatuh ke tangan orang-orang seperti leluhur Ding. Jika tidak, Sekte Iblis hanya akan jatuh ke dalam jurang dan menjadi semakin merosot. Lin Bai memandang Qiu Tianqi dengan tatapan tegas dan berkata. Qiu Tianqi mencibir dan berkata, saya tidak menyangka bahwa murid terakhir dari Sekte Iblis tidak terlalu berbakat dalam kultivasi, tetapi dia memiliki gigi yang tajam. Lin Bai, saya tidak peduli apa yang Anda katakan hari ini. Segel iblis ini, aku harus membiarkan leluhur Ding membawanya pergi hari ini. Qiu Tianqi berkata dengan dingin. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan berkata dengan suara dingin, kalau begitu aku tidak akan bisa menuruti perintahku. Qiu Tianqi mencibir, apa yang kamu inginkan? Meskipun ada Yin Jiuling, orang tua yang aneh, dan Tianchan Demon saat ini. Anda di sini, tetapi Patriark Dante berada dalam kesulitan, dan Anda bukan tandingannya. Siapa bilang kita bukan lawannya? Lin Bai tersenyum dingin, dan ketika dia mengangkat matanya, Lin mata Bai di mata, bunga ajaib perlahan mekar. Saat bunga ajaib mekar, tingkat kultivasi Lin Bai terus meningkat, dari alam hidup dan mati tingkat 9 ke alam kematian dan kesulitan tingkat pertama. Kemudian datanglah kesulitan ganda yaitu kematian. 3 kali lipat kesulitan kematian. Tingkat kematian dan kesulitan ketujuh. Tidak lama kemudian, aura Lin Bai secara bertahap mencapai titik di mana dia setara dengan Patriark Ding. Tetapi pada saat ini, kekuatan lembut tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Bai, langsung menekan bunga ajaib Lin Bai. Tingkat kultivasi Lin Bai turun dengan cepat dan dia kembali ke alam hidup dan mati tingkat 9. Ini, Lin Bai agak aneh, dia belum pernah melihat bunga ajaib layu langsung setelah mekar. Meskipun Dao Heart Seed Demon dapat memberimu kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, itu adalah kekuatan eksternal. Terlebih lagi, setiap kali kamu mendapatkan kekuatan Dao Heart Seed Demon, kekuatan ini akan menggerogoti kekuatanmu. Pikiran. Teknik ini lebih banyak ruginya daripada manfaatnya, jadi jangan berlatih lagi di masa depan. Tapi setelah kekuatan ini menenangkan bunga ajaib di tubuh Lin Bai, suara seorang pria bergema di telinga Lin Bai. Gemuruh. Tapi ketika Lin Bai sampai di pintu perunggu itu perlahan terbuka. Seberkas cahaya terang muncul dari celah pintu perunggu dan menyinari Lin Bai. Sinar cahaya ini sangat menyilaukan, menyebabkan pupil Lin Bai terasa perih. Pada saat ini, sesosok samar keluar dari sorotan cahaya. Lin Bai mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat. Pria yang berjalan keluar dari pintu perunggu adalah seorang pria muda. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dengan senyum hangat di wajahnya, dia melihat Lin Bai pergi. Ayo. Saat pintu perunggu terbuka, seorang pria muda keluar. Semua prajurit di sini terkejut. Siapa kamu? Lin Bai memandang pemuda yang keluar dari pintu perunggu dan bertanya dengan heran. Bab 2344 Anak laki-laki berbaju putih. Pintu perunggu terbuka, dan dari cahaya, seorang pemuda berpakaian putih keluar sambil tersenyum. Dia pertama kali berkata kepada Lin Bai, kultivasi iblis dalam hati Tao pada awalnya adalah teknik ekstrim. Awalnya adalah teknik yang digunakan oleh beberapa keluarga besar di dunia spiritual untuk membina prajurit yang mati. Ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, jadi tidak apa-apa jangan mempraktikkannya. Lalu, pemuda berbaju putih berjalan keluar dari pintu perunggu,
memandang Yin Jiuling, dan berkata, kamu bisa dianggap sebagai jenius yang tiada taraf. Kamu bisa mempraktikkan mantra reinkarnasi 9 kali. Bahkan di Dongsu saat itu, bahkan di dunia spiritual, hanya ada sedikit orang. Itu bisa dilakukan. Tetapi mantra reinkarnasi masih memiliki kelemahan besar. Setelah setiap reinkarnasi, apakah Anda merasa ada sesuatu yang hilang? Anak laki-laki berbaju putih itu memandang di Yin Jiuling dan berkata. Ketika Yin Jiuling mendengar ini, rambutnya berdiri tegak, pori-porinya pecah, dan dia memandang anak laki-laki berbaju putih itu dengan kaget. Pemuda berkulit putih berkata, setiap pejuang hanya menjalani satu kehidupan. Ini adalah siklus surga. Mantra reinkarnasi memungkinkan Anda hidup selama 9 kehidupan dan ratusan tahun. Setelah Anda bereinkarnasi lagi dan lagi, yang kurang dari Anda adalah manusia alam. Setelah reinkarnasi, Anda perlahan-lahan menjadi bingung. Melihat beberapa tahun terakhir, Anda tidak tahu siapa diri Anda. Anda tidak tahu dunia seperti apa yang Anda tinggali. Anda mulai bingung. Siapa itu? Apakah kamu? Apakah ini kehidupan, kehidupan terakhir, atau kehidupan selanjutnya? Semakin banyak reinkarnasi yang kamu miliki, semakin banyak kamu kehilangan. Pada akhirnya, meskipun kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup, kamu telah kehilangan tujuan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, kamu hanya bisa menjadi seekor semut yang tidak punya tempat tujuan. Tidak perlu terus berlatih teknik ini. Seorang pejuang menghabiskan hidupnya dengan berkonsentrasi pada pil, menjadi jalan yang bagus, menguasai reinkarnasi, menerobos hitam dan kuning, dan mengalami segala macam kondisi di dunia, hangat dan dinginnya dunia. Ketahuilah di mana jalannya. Kamu tidak berjuang untuk keabadian, tetapi hanya serakah siang dan malam. Inilah prajuritnya. Pemuda berbaju putih berkata sambil menatap Yin Jiuling. Lin Bai dan Patriark Ding mendengar kata-kata Bai Yi yang jarang dan singkat, tetapi mereka tidak dapat mendengar apapun. Setelah didengar oleh Yin Jiuling, Lin Bai melihat keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah Yin Jiuling untuk pertama kalinya. Ya, ekspresi wajah Yin Jiuling sangat terkejut. Sejak Lin Bai bertemu Yin Jiuling, Lin Bai merasa wajah Yin Jiuling akan selalu terlihat tak bernyawa, seolah dunia sedang runtuh di hadapannya, tapi itu tidak masalah baginya. Tapi saat ini, dia dikejutkan oleh perkataan anak laki-laki berbaju putih. Setelah beberapa saat, Yin Jiuling mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, terima kasih, senior. Anak laki-laki berbaju putih itu mengangguk sedikit, memandang orang tua aneh itu, tetapi berkata sambil tersenyum, meskipun membalikkan Yin dan Yang adalah rahasia yang tak tertandingi, bagaimanapun juga ada satu cacat besar. Ada cacat di jalan surga. Tetapi ketika Anda terus berlatih sedikit, Anda akan menemukan bahwa Anda akan semakin dekat ke masa kanak-kanak, dan bahkan menjadi seorang sayang, dan akhirnya mati tanpa daya. Di masa lalu, teman lamaku meninggal dalam waktu 5 tahun setelah meninggalkan dunia ini. Ini adalah metode kultivasi yang fatal tanpa ruang untuk pembalikan. Tidak perlu berlatih teknik ini lagi. Anak laki-laki berbaju putih berkata kepada orang tua aneh itu. Orang aneh tua itu terkejut dan memberi hormat pada anak laki-laki berbaju putih dengan tangan di tangannya. Kemudian, pemuda berbaju putih memandang Raja Iblis Tianchan dan berkata sambil tersenyum, di antara orang-orang ini, yang paling membuatku takjub adalah kamu. Jika Sekte Iblis masih ada, kamu pasti akan menjadi murid dari Sekte Iblis. Pemuda itu memandang Raja Iblis Tianchan dan berkata, semangat bela diri yang unik dikombinasikan dengan seni Iblis Tianchan yang dipraktikkan oleh kalian berempat, aku tidak menyangka akan memiliki efek yang luar biasa. Kamu telah menyempurnakan kekurangan dari Iblis Tianchan, tetapi ada kekurangan baru. Tapi ada kekurangan baru. Milikmu potensinya mungkin lebih tinggi daripada siapapun di sini. Aku harap kamu akan menjaga dirimu sendiri di masa depan. Pemuda berbaju putih itu berkata sambil menatap Raja Iblis Tianchan. Terima kasih, senior. Raja Iblis Tianchan mengangguk dan berkata. Pemuda berbaju putih memandang Yin Jiuling, Raja Iblis Tianchan, dan orang tua aneh satu persatu, lalu memandang leluhur tua Ding dan Senkin. Saat melihat leluhur tua Ding, pemuda berkulit putih berkata, keturunan murid Sekte Iblis tidak dapat dianggap sebagai murid Sekte Iblis. Aturan. Sekte Iblis adalah aturannya. Hanya satu murid diterima setiap tahun. Jika dia gagal lulus ujian murid Sekte Iblis, dia, seorang pejuang yang bukan murid Sekte Iblis, mempraktikkan keterampilan Sekte Iblis tanpa izin, dan akan diburu oleh semua Sekte Iblis seluruh dunia, dan jiwanya akan jatuh ke neraka selamanya. Anak laki-laki berbaju putih memandang leluhur tua Ding dan berkata,
Ketika Patriark Ding mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Kemudian, pemuda berkulit putih memandang Qiu Tianqi, mengabaikan Shen Qin, dan berkata dengan tenang, menggunakan kehidupan seorang pejuang sebagai lilin dan jiwa sebagai lampu, saya membiarkan tubuh Anda bertahan selama 50.000 tahun. Shen Qin, apakah menurutmu Qiu Tianqi benar-benar ingin menerimamu sebagai muridnya? Jika tebakanku benar, dalam 50.000 tahun ini, dia telah menerima murid yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengajarkan keterampilan sebagai sarana menarik, biarkan jiwanya menyerap kekuatan hidup di dalam dirimu, untuk menjaga jiwanya tetap hidup. Saya tidak ingat bahwa teknik semacam ini bukan dari Sekte Iblis. Anak laki-laki berbaju putih memandang Qiu Tianqi dan berkata. Qiu Tianqi menatap pemuda berbaju putih di depannya dengan mata terbelalak, wajahnya penuh ketakutan dan keterkejutan. Ini seharusnya menjadi seni membesarkan Gu di Xinjiang Selatan. Pemuda berkulit putih bertanya kepada Qiu Tianqi, karena Anda telah berlatih seni membesarkan Gu di Xinjiang Selatan dan bertahan hidup di dunia dengan cara ini, apakah ini melanggar iblis? Sekte. Aturan. Katakan padaku, haruskah kamu mati? Qiu Tianqi memandang anak laki-laki berbaju putih itu dengan kaget, dan berkata dengan ekspresi ngeri, Yuan. Tuan Yuanmo. Klik. Gemuruh. Ketika Qiu Tianqi melihat ke arah anak laki-laki berbaju putih dan mengucapkan 4 kata ini, semua penonton terkejut. Dia adalah Yuan Demon. Lin Bai memandang anak laki-laki berbaju putih itu dengan kaget seolah-olah dia disambar 5 petir. Yin Jiuling, orang tua aneh, dan Raja Iblis Tianchan semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Chen Qin dan Patriark Ding menatap anak laki-laki berbaju putih itu dengan kaget. Qiu Tianqi, murid dari Sekte Iblis, memberi penghormatan kepada Patriark Yuanmo. Qiu Tianqi membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Tuan Yuanmo, tolong dengarkan penjelasan saya. Sekte Iblis dihancurkan dan banyak murid terbunuh dan terluka. Saya terpaksa menggunakan teknik budidaya Gu Nanzu untuk bertahan hidup. Jika tidak, saya tidak akan hidup. Bahkan lebih. Mustahil lagi. Aku melihatmu. Bawahanku prihatin dengan kebangkitan Sekte Iblis. Tolong tenangkan Tuan Yuanmo. Teriak Qiu Tianqi. Anak laki-laki berbaju putih berkata, apakah kamu hidup atau mati, itu semua masalah waktu. Hanya masalah waktu sebelum Sekte Iblis dihancurkan. Dunia ini tidak akan didominasi oleh pejuang atau sekte manapun selamanya. Dalam 50.000 tahun ini, berapa banyak pejuang yang telah kamu racuni dengan seni mengolah Gu? Anak laki-laki berbaju putih memandang ke arah Qiu Tianqi dan bertanya. Aku. Qiu Tianqi terdiam sesaat. Pemuda berbaju putih itu menghela nafas sedikit, mengangkat tangannya, dan kekuatan lembut menyapu Qiu Tianqi, pergi, jangan meracuni prajurit lain. Tidak, jangan. Tuan Yuanmo, tenanglah. Ketika kekuatan lembut ini menyapu tubuh Qiu Tianqi, sosok Qiu Tianqi tiba-tiba terpesona oleh kekuatan ini dan dimusnahkan. Bab 2345 Tuan Yuanmo. Begitu dia mengangkat tangannya, Qiu Tianqi menghilang menjadi abu. Melihat pemandangan ini, leluhur tua Ding dan Shen Qin sama-sama patah hati. Serahkan istana warisan Sekte Iblis dan kamu bisa pergi. Pemuda berbaju putih memandang leluhur tua Ding dan berkata dengan tenang. Leluhur tua Ding memandang pemuda itu dengan ketakutan dan berkata, Yuanmo. Tuan Yuanmo, apakah Anda benar-benar Tuan Yuanmo? Tuan Yuanmo, leluhur saya adalah murid dari Sekte Mo. Meskipun saya belum memperoleh keajaiban tanda murid Sekte, tapi saya bekerja untuk Sekte Iblis dengan tulus dan selalu bertujuan untuk kebangkitan Sekte Iblis. Tuan Yuanmo. Leluhur tua Ding berlutut di tanah dan menatap Tuan Yuanmo dan berkata. Apakah itu untuk kebangkitan Sekte Iblis atau untuk kepentingan egoismu sendiri, kamu sendiri yang mengetahuinya. Pemuda berbaju putih berkata dengan tenang, aku membiarkanmu hidup hanya karena nenek moyangmu adalah murid Sekte Iblis. Tidak pergi. Menunggu kematian. Tanya anak laki-laki berbaju putih sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Patriark Ding dengan enggan mengeluarkan istana warisan Sekte Iblis dari tas penyimpanannya, meninggalkannya, lalu berbalik dan meninggalkan Ichichel Peak. Lalu, Shen Qin juga pergi. Tuan Yuanmo, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika mereka pergi, mereka pasti akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Mata Lin Bai bersinar, dan dia akan mengejar pedang iblis itu. Anak laki-laki berbaju putih berkata, jangan khawatir, setelah mereka meninggalkan puncak es, mereka tidak akan mengingat apapun yang terjadi di sini. Mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki berbaju putih, Lin Bai berhenti dan menatap anak laki-laki berbaju putih. Kalian bertiga menunggu di sini. Lin Bai, ikut aku.
Anak laki-laki berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berjalan ke pintu perunggu. Setelah Lin Bai melirik Yin Jiuling dan yang lainnya, dia diam-diam mengikuti anak laki-laki berbaju putih itu ke pintu perunggu. Kemudian, pintu perunggu itu dibanting hingga tertutup. Berjalan ke pintu perunggu, Lin Bai melihat bahwa tempat ini adalah ruang putih luas tanpa apapun, sangat besar, tanpa langit-langit di atas dan tanpa batas di bawah, seperti dunia kehampaan yang tak terbatas. Anak laki-laki berbaju putih itu duduk bersila dan memandang Lin Bai sambil tersenyum. "Duduklah," kata anak laki-laki berbaju putih sambil tersenyum. Setelah Lin Bai duduk, dia memandang anak laki-laki berbaju putih dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar Tuan Yuan Mo?" Anak laki-laki berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Yuan Mo meninggal bersama leluhur Yuan 100.000 tahun yang lalu. Aku itu hanya sisa jiwa Tuan Yuan Mo yang tertinggal di pintu perunggu ini, bertanggung jawab menjaga segel para dewa dan iblis." Anak laki-laki berbaju putih itu berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Tuan Yuan Mo dan Tuan Yuan Zhu mati bersama? Mengapa? Bukankah mereka bersaudara? Lin Bai bertanya dengan sangat bingung. Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, "Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, tolong beritahu saya dulu, apa yang terjadi dengan Sekte Senmo?" Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Di atas Dongsu saat ini menurut legenda, 100.000 tahun yang lalu, Tuan Yuan Mo dan Tuan Yuan Anzu menghilang ke lautan dewa dan iblis pada saat yang sama. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Tapi kemudian, sebuah berita menyebar di dalam Sekte Senmo bahwa Tuan Yuan Mo adalah kerasukan setan. Tuan Yuanzu menghabiskan semua upayanya untuk menyegel Tuan Yuan Mo. Itu alasan yang sama. 50.000 tahun yang lalu, Mo Zong sangat yakin bahwa Tuan Yuan Mo masih hidup, jadi dia melancarkan pemberontakan untuk selamatkan Tuan Yuan Mo. Atas nama Sekte Iblis, para murid Sekte Iblis menyerang Sekte Sen. Pertempuran itu akan dikenang selamanya. Pada akhirnya, Sekte Iblis dikalahkan secara menyedihkan, dan beberapa iblis yang tersisa murid sekte melarikan diri dari lautan dewa dan iblis dan tinggal di pengasingan di benua kuno. Kemudian keturunan murid sekte iblis muncul, yaitu Patriark Ding dan lainnya yang baru saja Anda lihat. Sejak pertempuran 50.000 tahun yang lalu, para murid sekte iblis secara bertahap menghilang di Dongzu. Hari ini, leluhur tua Ding, dengan jutaan keturunan murid sekte iblis, sekali lagi memasuki lautan para dewa dan iblis. Dunia terbalik. Tahun lalu, saya mendapat tanda sebagai murid Sekte Iblis. Saya tidak tega membiarkan reputasi Sekte Iblis ternoda oleh sampah seperti leluhur tua Ding yang menggunakan panji Iblis Sekte, jadi saya menelepon beberapa orang. Seorang teman baik datang ke Laut Danau Es. "Cukup-cukup," Lin Bai hanya berkata kepada anak laki-laki berbaju putih. Setelah mendengar ini, pemuda berkulit putih itu mengangguk sedikit dan berkata, "Kamu benar. Keturunan murid Sekte Iblis bukanlah murid Sekte Iblis. Jika mereka mendapatkan segel iblis dan membuka warisan Sekte Iblis, aku khawatir seluruh dunia akan hancur." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu?" "Ada rumor di dunia luar bahwa Lord Yuan Demon menjadi iblis dan disegel oleh Lord Yuan leluhur, dan Lord leluhur Yuan juga meninggal karena ini. Apakah ini benar?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika pemuda berkulit putih mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa ada iblis di dunia ini?" Lin Bai memandang pemuda berkulit putih itu dengan aneh. Pemuda berpakaian putih berkata sambil tersenyum, dengan kata lain, "Apa itu iblis?" Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya tidak tahu." Pemuda berpakaian putih berkata, "Karena kamu tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu iblis, bagaimana Anda bisa berbicara tentang menjadi iblis? 100.000 tahun yang lalu, apa yang terjadi?" "Haha." Pemuda berkulit putih berkata, "Yuan Mo dan leluhur Yuan dikenal sebagai jenius yang paling menonjol dalam sejarah benua Mangu, khususnya Yuan Mo, yang dikenal sebagai benua Mangu tanpa melihat teman-teman lamanya. Seorang jenius tiada taraf yang belum pernah terlihat lagi. Bahkan Yuan Zhu sedikit lebih rendah di depan Yuan Mo. Tapi siapa sangka kalau Yuan Mo dan Yuan Zhu sama sekali bukan pejuang dari benua Mangu. Dengan kata lain, Mangu daratan ini mungkin besar di mata Anda, tapi tidak ada cukup keberuntungan di sini untuk melahirkan dua orang jenius ini, Yuan Mo dan Yuan Zhu." Kata pemuda berbaju putih. Yuan Mo dan Yuan Zhu bukan pejuang dari benua Mangu. Lalu dari mana asalnya? Mengapa mereka datang ke benua Mangu? Tanya Lin Bai penasaran. Pemuda berkulit putih berkata, "Haha, Lin Bai, tingkat kultivasi Anda rendah. Secara logika,
Saya tidak seharusnya memberitahu Anda hal-hal ini, karena takut Anda akan terlalu ambisius. Tapi hari ini pintu perunggu terbuka, sisa jiwaku ini juga seharusnya diinginkan. Kita telah mencapai akhir. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Lin Bai menunggu dengan napas tertahan. Lin Bai merasa bahwa apa yang akan dikatakan anak laki-laki berbaju putih selanjutnya mungkin akan mengejutkan Lin Bai. Itu bahkan akan melibatkan dunia tempat tinggal Ling Tianzi, dan dunia tempat tinggal para dewa raksasa. Pria muda berkulit putih berkata, dalam ketiadaan yang tak terbatas, ada dunia besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebut dunia besar Lingsu. Dunia besar Lingsu seluas asap dan penuh dengan bakat. Wilayah benua kuno terletak di Lingsu dunia hebat. Di depan dunia besar Lingsu, ukurannya sekecil sebutir pasir. Di sekitar dunia besar Lingsu, ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan benua Mangu adalah salah satunya. Lama sekali yang lalu, semua ketika para pejuang dunia kecil mencapai tingkat tertinggi mereka akan memulai jalan kuno ketiadaan dan pergi ke dunia besar Lingsu untuk menemukan puncak seni bela diri yang lebih tinggi. Seiring waktu, para pejuang dunia kecil dunia besar Lingsu menyebut dunia kecil ini, lalu menyebutnya dunia bawah. Para pejuang di dunia kecil menyebut dunia besar Lingsu sebagai dunia roh, atau dunia atas. Bab 2346 Dunia Hebat Lingsu. Alam atas. Alam roh. Dunia besar Lingsu. Lin Bai memandang anak laki-laki berpakaian putih itu dengan kaget. Pada saat ini, Lin Bai bergumam di dalam hatinya, apakah tuannya berasal dari dunia spiritual? Lalu apakah klan dewa raksasa juga ada di dunia spiritual? Pemuda berkulit putih berkata, Yuan Su dan Yuan Mo adalah salah satu jenius di dunia atas. Lin Bai, jangan berpikir bahwa Yuan Mo dan leluhur Yuan sangat kuat. Bakat mereka, di dunia spiritual, hanya dapat peringkat di kisaran menengah. Lin Bai berkata dengan kaget, itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya di benua kuno. Keajaiban tak tertandingi Yuan Su dan Yuan Mo sebenarnya hanya berada di peringkat tengah kelompok dalam hal bakat di dunia spiritual. Ini, Lin Bai merasa pandangan dunianya telah runtuh. Lalu mengapa mereka tidak tinggal di dunia roh, tetapi datang ke benua kuno? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki berbaju putih berkata, ada dua alasan. Pertama, berlindung. Kedua, berburu harta karun. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda mengatakan ini? Perlindungan apa? Harta apa yang Anda cari? Anak laki-laki berbaju putih berkata, semua ini dimulai dengan pengejaran abadi klan pemakan langit dan klan dewa raksasa. Lin Bai menarik napas dalam-dalam tanpa daya setelah mendengar ini. Akhirnya, kita harus menghadapinya. Pemuda berbaju putih berkata, mungkin Anda belum memahami apa itu klan Tiantian dan apa itu klan dewa raksasa, namun Anda hanya perlu mengetahui bahwa kedua klan ini pernah menjadi makhluk dominan di dunia spiritual. Semangat bela diri klan Tiantian. Itu unik dan dapat dipupuk dengan darah segala sesuatu di dunia. Dan darah klan dewa raksasa adalah darah dewa paling terkenal di dunia. Klan dewa raksasa khawatir akan hal itu klan surga yang menelan akan mengambil tindakan terhadap mereka, jadi mereka memulai perang terlebih dahulu. Klan surga yang menelan menderita kekalahan telak, dan orang-orang mereka diburu oleh klan dewa raksasa dan prajurit dari seluruh dunia. Waktu tidak berhenti, dan pengejaran terus berlanjut. Kata anak laki-laki berbaju putih dengan tenang. Apa hubungannya ini dengan Yuan Mo Yuan Zu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda berbaju putih berkata, karena Tuan Yuanzu memiliki roh bela diri yang memangsa. Lin Bai terkejut dan menatap pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih berkata, Yuanzu memiliki roh bela diri yang memangsa, dan tidak ada cara lain. Agar tidak menyakiti keluarga dan sekte, Tuan Yuan Mo mengambil inisiatif untuk membawa saudara perempuannya Yuanzu, meninggalkan dunia roh dan datang ke benua Mangu. Ini untuk berlindung. Anda harus tahu bahwa begitu klan dewa raksasa mengetahui bahwa Yuanzu memiliki roh bela diri yang memangsa, tidak hanya Yuanzu yang akan mati, tetapi iblis Yuan juga akan mati. Mereka keluarga, sekte mereka, teman-teman mereka, dan kerabat mereka semua akan mati. Meninggal karena Yuanzu. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya, lalu mengapa benua Mangu? Anda baru saja mengatakan sebelumnya bahwa ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dunia spiritual, mengapa hanya benua Mangu? Anak laki-laki berbaju putih tersenyum dan berkata, ini yang kedua alasannya adalah berburu harta karun. Lin Bai bertanya, harta apa? Anak laki-laki berbaju putih berkata, semacam pecahan. Klik. Mendengar ini,
Lin Bai merasa seperti disambar 5 guntur. Lin Bai ingat bahwa Ling Tianzi datang ke benua Mangu untuk menemukan beberapa pecahan. Namun sejauh ini, Lin Bai belum pernah melihat pecahan ini. Ketika dia berada di Sekte Lingjian, nenek moyang dari Sekte Lingjian mendapatkan pecahan tersebut, dan kemudian dikatakan bahwa dia mempelajari ilmu pedang tertinggi darinya dan mendirikan Sekte Lingjian. Ling Tianzi datang ke Sekte Lingjian hanya untuk mendapatkan pecahan ini. Untuk mendapatkan pecahan tersebut, Ling Tianzi tidak segan-segan membuat perjanjian dengan kepala sekolah Sekte Lingjian. Ling Tianzi akan melindungi Sekte Lingjian selama 100 tahun, dan kemudian dia dapat mengambil pecahan tersebut. Karena itulah Lin Bai cukup beruntung bisa bertemu Ling Tianzi di Sekte Lingjian. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, fragmen apa? Anak laki-laki berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Lin Bai berkata dengan terkejut. Pemuda berbaju putih berkata, sangat sedikit orang yang telah melihat pecahan ini. Tidak hanya Yuan Mo dan leluhur Yuan yang ada di dalam pecahan ini, tetapi banyak pejuang di dunia spiritual telah mencarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur Yuan Mo Yuan sedang mencarinya. Klan Dewa Raksasa juga mencarinya. Bahkan jika klan Penelan Langit sedang dalam pelarian, mereka masih mencarinya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa begitu banyak orang mencari pecahan ini. Baik klan Dewa Raksasa maupun klan Penelan Langit sedang mencarinya. Pemuda berbaju putih berkata, dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya harta yang dapat mengalahkan para dewa raksasa. Lin Bai terkejut dan berkata, kamu bilang pecahan ini bisa menangani klan dewa raksasa. Anak laki-laki berbaju putih berkata, itu benar, jadi para prajurit klan Tian-Tian sedang mencari pecahan ini, dan klan dewa raksasa adalah juga mencarinya. Klan dewa raksasa mengkhawatirkan Tian-Tian. Setelah klan mengumpulkan pecahan-pecahan ini, itu akan merugikan diri mereka sendiri, jadi mereka juga mulai mencari pecahan-pecahan ini. Untuk alasan ini, klan Titan telah mengeluarkan hadiah ke seluruh surga dan seluruh dunia. Selama pecahannya disajikan, Anda bisa mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan. Hadiah. Jadi, kami telah mencari pejuang dari dunia roh selama bertahun-tahun. Pemuda itu berbaju putih berkata sambil tersenyum, sebelum Yuan Mo dan leluhur Yuan meninggalkan dunia roh, mereka menemukan seorang senior dari klan Tian-Tian. Setelah banyak penyelidikan, para senior memutuskan bahwa ada 3 fragmen yang tersisa di benua Mangu. Jadi, Yuan Mo dan leluhur Yuan datang ke benua Mangu. Lin Bai menyipitkan matanya, maksudmu ada 3 fragmen di benua Mangu. Di benua kuno. Pemuda berkulit putih berkata, ya, 100.000 tahun yang lalu, Raja Kerajaan Suci Pusat pernah menemukan sebuah bidak dan mendedikasikannya untuk dunia atas. Para pejuang di dunia atas sangat gembira dan mengizinkan seluruh keluarga raja untuk masuk berkultivasi di dunia spiritual. Terlebih lagi, raja ini telah meninggalkan keturunan dan terus menjadi penguasa Kerajaan Suci Pusat di benua Mangu. Di saat yang sama, dia juga mencari pecahan. Bagaimana Kerajaan Suci Pusat bisa duduk dengan aman di benua Mangu? Bukankah itu karena mereka telah menerima dukungan dari dunia atas sehingga mereka berada di puncak hegemoni? Kata pemuda berbaju putih. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, jika menurut apa yang dikatakan pemuda berbaju putih, ada 3 fragmen di benua kuno, satu ditemukan oleh Kerajaan Suci Pusat 100.000 tahun yang lalu, dan satu lagi dibawa pergi oleh Tuan Ling Tianzi di sini. Lalu ada apa? Hanya ada satu bagian yang tersisa. Jika pecahan ini benar-benar harta karun untuk berurusan dengan para dewa raksasa, maka saya akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Lin mata Bai berbinar. Klan dewa raksasa selalu menjadi batu yang membebani hati Lin Bai. Menurut apa yang dikatakan Ling Tianzi sebelum pergi, klan dewa raksasa akan menemukan benua Mangu dalam waktu 10 tahun. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan klan dewa raksasa pada saat itu, maka Anda dan kerabat serta teman Anda akan melakukannya berada dalam bahaya. 10 tahun. 6 atau 7 tahun telah berlalu sekarang, dan saya tidak punya banyak waktu. Kita harus menemukan pecahan ini sesegera mungkin. Lin Bai berkata dengan tegas. Pemuda berbaju putih berkata, justru karena inilah Kerajaan Suci Pusat menemukan pecahannya. Yuan Su sangat marah sehingga dia menyebar untuk melahap jiwa bela diri dengan segala cara dan ingin menghancurkan dunia. Benua kuno berada di ambang kehancuran. Iblis Yuan tidak punya pilihan. Kita harus menghentikan Yuan Su sebelum dia benar-benar mengamuk. Setelah 3 hari pertempuran antara Yuan Mo dan Yuan Su, Yuan Mo belum menang, dan Yuan Su belum telah dikalahkan juga. Tapi pada akhirnya,
Yuan Shu tidak tahan dan dikejar siang dan malam oleh para dewa raksasa. Mimpi buruk membunuh akhirnya runtuh. Dia memohon pada Yuan Mo untuk membunuhnya. Jika Yuan Mo tidak melakukannya itu, dia akan menghancurkan semua makhluk di dunia. Yuan Mo tidak punya pilihan lain. Setelah Yuan Shu mencoba menghancurkan kaum barbar beberapa kali, setelah benua kuno, Yuan Mo mengambil tindakan dan membunuh saudara perempuannya sendiri dengan tangannya sendiri. Anak laki-laki berbaju putih berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Lin Bai menatap kosong pada anak laki-laki berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu membuang emosi sedihnya dan berkata, setelah Yuan Shu meninggal, Yuan Mo tidak berani membawa adiknya kembali ke dunia roh, jadi Yuan Mo duduk di samping tubuh Yuan Shu selama 3 hari. Pada akhirnya, 2 jejak sisa tertinggal. Setelah jiwa yang tersisa tinggal di pintu perunggu untuk melindungi segel iblis, dan jiwa yang tersisa tinggal di istana warisan untuk menjaga warisan sekte iblis, dan dia memilih untuk berubah. Lin Bai berkata ringan dengan wajah pahit dan rumit. Apakah dewa raksasa begitu menakutkan? Kata pemuda berkulit putih, semua orang takut mati, tetapi jika Anda memiliki roh bela diri yang memangsa dan Anda diburu oleh para dewa raksasa, kamu akan menemukan bahwa kematian adalah satu-satunya kelegaan seperti itu. Para titan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kekuatan mereka. Di depan mereka, kamu seperti monster. Semut dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati dengan satu tendangan. Tidak hanya itu, setelah mereka membunuhmu, mereka akan membunuh semua kerabatmu, temanmu, istrimu, anak-anakmu, dan semua orang yang berhubungan denganmu. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang kuat. Bab 2347 Keberadaan pecahannya. Lin Bai terdiam lama ketika dia mendengar pemuda berbaju putih menyebut klan Titan. Ketakutan di hatiku terhadap klan dewa raksasa semakin kuat. Pemuda berbaju putih melanjutkan, saat itu, Yuan Mo Yuan Shu datang ke benua Mangu untuk menemukan pecahan tersebut, jadi dia datang ke lautan dewa dan iblis untuk mendirikan sekte dewa dan iblis. Tujuannya adalah untuk menemukan pecahan tersebut. Shenzong memiliki puluhan juta murid dan tersebar luas di seluruh dunia. Sekte iblis memiliki satu murid, berjalan di tempat paling berbahaya di benua kuno, mencari pecahan. Jadi para murid dari sekte iblis semuanya sangat cakap dan memiliki kekuatan magis yang hebat. Tapi saya kira, seiring berjalannya waktu, setelah Yuan Shu dan Yuan Mo meninggal 100.000 tahun yang lalu, sekte Shenmo telah melupakan misi awal mereka dan mencari pecahan ilusi, yang mana menyebabkan perang besar antara sekte iblis dan Shenzong 50.000 tahun yang lalu. Lin Bai mengangguk sedikit, memang, Tuan Yuan Mo dan Tuan Yuan Shu telah berada di benua Mangu selama bertahun-tahun. Setelah mendirikan sekte iblis ilahi, mereka telah mencari pecahan itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada jejaknya. Diperkirakan setelah kematian mereka, para murid sekte iblis ilahi juga akan menghilang. Lambat laun, saya tidak ingin lagi mencari pecahan itu. Itu sebabnya perang pecah. Lin Bai merasa bahwa analisis pemuda berkulit putih itu sangat akurat. Pemuda berbaju putih memandang Lin Bai dan berkata dengan serius, aku sudah memberitahumu banyak hal hari ini, tapi sebenarnya aku ingin memberitahumu bahwa sisa jiwaku yang ditinggalkan oleh Tuan Yuan Mo memiliki kekuatan yang kecil. Mulai sekarang, perunggu ini gerbang dan segel dewa dan iblis akan diserahkan kepadamu untuk dijaga. Misi sekte dewa dan iblis, apakah itu sekte ilahi atau sekte iblis, adalah menemukan pecahannya. Karena kamu adalah murid dari sekte iblis, kamu akan segera menjadi pemimpin dari sekte iblis. Maka secara alami kamu harus mengambil misi ini lagi. Kata pemuda berbaju putih. Lin Bai berkata, bahkan jika senior tidak memberitahuku, aku tidak akan menyerah mencari pecahan itu. Fragmen ini lebih penting bagiku. Pemuda berbaju putih berkata sambil tersenyum, Li Bai, dalam hal ini, mulai sekarang, Anda adalah penguasa dari sekte iblis. Kendalikan segel iblis. Ketika segel iblis muncul, semua murid sekte iblis akan mematuhi perintah Anda. Saat pemuda berbaju putih berbicara, dia mengangkat tangannya dan segel hitam besar terbang dari pintu perunggu dan mendarat di atasnya ke tangan Lin Bai. Setelah kamu mengontrol segel ajaib, kamu dapat menggunakan segel ajaib untuk menandai orang lain sebagai murid sekte iblis. Yin, Jiuling, 4 bersaudara Tianchan, dan orang tua aneh, mereka semua dianggap sangat diperlukan di benua kuno. Kamu sangat berbakat, kamu bisa memberi mereka kesempatan. Lin Bai menerima segel ajaib dan mengangguk sedikit. Pemuda berbaju putih berkata, Tuan Yuan Mo telah menyiapkan 3 hadiah untuk calon tuan dari sekte iblis. Yang pertama adalah segel iblis.
Segel iblis adalah senjata spiritual tingkat kaisar dengan kekuatan besar. Hadiah kedua, ini pintu perunggunya, kata pemuda berbaju putih. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada misteri tentang pintu perunggu ini. Pemuda berbaju putih berkata, ketika Yuan Mo Yuanzu sedang bersiap untuk mendirikan Sekte Senmo, kedua orang dewasa itu bekerja sama untuk membangun menara besar di Dongzu. Formasi ini mengumpulkan takdir Dongzu di lautan para dewa dan iblis. Karena alasan inilah para pejuang di lautan para dewa dan iblis dapat muncul dalam jumlah besar di masa depan. Dan perunggu ini pintu adalah kunci, menguncinya Dongzu Qi keberuntungan. Jika Anda berlatih di gerbang perunggu di masa depan, Anda pasti akan mendapat banyak manfaat. Namun, keberuntungan Qi berbeda dari kekuatan spiritual. Setelah kekuatan spiritual diserap, itu dapat memberikan efek langsung pada prajurit, tetapi keberuntungan Qi membutuhkan sedikit persediaan. Pada awalnya, kamu tidak akan dapat membuat peningkatan yang signifikan jika berlatih di gerbang perunggu. Tetapi seiring berjalannya waktu, 10 tahun kultivasi Anda di sini setara dengan 100 tahun di dunia luar. Jika Anda berlatih di sini selama 100 tahun, itu setara dengan 1000 tahun di dunia luar. Lin Bai mengerutkan kening berkata, dibutuhkan 10 tahun untuk mendapatkan efek. Itu terlalu lambat. Anak laki-laki berbaju putih tersenyum dan berkata, ini mungkin sangat lambat bagimu, tetapi untuk prajurit biasa lainnya, jika mereka berlatih di sini selama 100 tahun, setelah 100 tahun, mereka ketika kamu meninggalkan pengasingan, kamu akan menjadi orang kuat yang berjuang untuk alam tertinggi, atau bahkan memasuki Tao. Tetapi tempat ini istimewa. Hanya penguasa iblis sekte yang memegang segel iblis memenuhi syarat untuk memasuki gerbang perunggu, dan sisanya tidak memenuhi syarat. Karena keberuntungan, itu tidak mudah. Tidak ada prajurit yang datang ke sini untuk berlatih selama hampir 50.000 tahun. Namun, keberuntungan terakumulasi di sini 50.000 tahun yang lalu hanya cukup bagi seorang pejuang untuk berlatih selama 10 tahun. Tapi kamu harus ingat, bahkan jika semua keberuntungan di gerbang perunggu diserap olehmu, kamu harus menjaga gerbang perunggu. Jika gerbang perunggu itu ada tidak dihancurkan, maka sekte dewa dan iblis tidak akan dihancurkan. Jika gerbang perunggu dihancurkan, maka sekte dewa dan iblis akan dihancurkan. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, saya mengerti, bagaimana dengan hadiah ketiga? Anak laki-laki berbaju putih mengangkat tangannya, dan istana warisan sekte iblis muncul di tangannya, dan berkata dengan ringan, hadiah ketiga ini dari sekte iblis. Istana warisan diperoleh oleh Yuan Mo dan Yuan Zhu yang mengumpulkan semua teknik dari seluruh dunia. Ini juga berisi Sutra Yuan Mo, yang dibuat oleh Yuan Mo, tetapi terlalu banyak teknik di dalamnya yang tidak disempurnakan oleh Yuan Mo. Misalnya, mantra reinkarnasi yang dipraktikkan oleh Yin Jiuling dan teknik pembalikan Yin yang dipraktikkan oleh orang aneh tua itu semuanya memiliki kekurangan. Itu dianggap teknik budidaya sesat. Jika Anda sangat membutuhkan kekuatan, Anda juga bisa mempraktikkannya. Tetapi ada terlalu banyak kerugian. Saya tidak menyarankan Anda untuk berlatih. Mungkin setelah Anda mendapatkan Sutra Setan Yuan, Anda dapat menyempurnakan teknik di dalamnya dengan bakat Anda, dan secara alami Anda akan mendapat banyak manfaat. Lin Bai mengangguk sedikit. Pemuda berbaju putih berkata, selain itu, di lantai 9 Istana Warisan Sekte Iblis, hanya putra suci Sekte Iblis dan Master Sekte Iblis yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, saya juga sangat penasaran. Apa yang disimpan di lantai 9? Lin Bai teringat ketika dia berada di alam rahasia para dewa dan iblis, Lin Bai memasuki lantai 8 sebagai murid sekte iblis. Di lantai 8 tersimpan, Yuan Demon Sutra, sebuah teknik yang sebanding dengan tingkat dewa. Jadi apa yang akan disimpan di lantai 9? Anak laki-laki berbaju putih berkata, di lantai 9, ada informasi tentang dua orang dewasa, Yuan Zhu dan Yuan Mo, yang datang ke benua Mangu dan mencari pecahannya. Mereka pernah menemukan pecahan itu, tapi entah kenapa, mereka melewatkannya. Ada beberapa informasi tentang pecahan yang disimpan di lantai 9. Jika Anda bisa mendapatkannya, mungkin bisa membantu Anda. Mata Lin Bai berkedip dan dia berkata dengan sangat terkejut, benarkah? Ada pecahan di lantai 9. Berita. Pemuda berbaju putih itu mengangguk sedikit dan berkata, sekarang kamu adalah penguasa sekte iblis, kamu memenuhi syarat untuk memasuki tingkat ke-9. Lin Bai mengangguk sedikit. Pemuda berpakaian putih berkata sambil tersenyum, baiklah, saya sudah menjelaskan kepada Anda apa yang ingin saya jelaskan. Mulai sekarang, sekte iblis dan gerbang perunggu ini akan diserahkan kepada Anda.
Sebagai pemuda dalam pakaian putih berbicara, sosoknya mulai memudar. Tapi dia masih menatap Lin Bai sambil tersenyum. Selamat tinggal untukku, senior. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat dengan hormat. Jaga dirimu. Pemuda berbaju putih itu mengangguk sedikit, dan menghilang di depan Lin Bai dan menghilang ke dalam pintu perunggu. Bab 2348 dia tertawa. Lin Bai memperhatikan anak laki-laki berbaju putih menghilang di depannya, berdiri, dan melihat dunia putih luas di dalam pintu perunggu. Apa yang disimpan di sini adalah keberuntungan. Meskipun berkultivasi di sini berguna, itu memakan waktu terlalu lama, tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di sini selama 5 tahun, atau 10 tahun. Tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di sini selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, raksasa klan dewa telah lama menemukan benua Mangu. Pada saat itu, meskipun saya berlatih di sini dan memperoleh budidaya yang luar biasa, orang tua saya belum ditemukan. Saya harus datang ke benua Mangu setelah klan dewa raksasa. Sebelumnya benua kuno, aku menemukan orang tuaku dan menetap di kerabat dan teman-temanku, sehingga aku bisa bertarung dengan para dewa raksasa. Lin Bai memandang dunia pintu perunggu dan melihat segel ajaib di tangannya. Segera, dengan pemikiran di benak Lin Bai, segel iblis berubah menjadi cahaya hitam dan bergabung menjadi tanda murid sekte iblis di antara alis Lin Bai. Kemudian, Lin Bai mengambil istana warisan sekte iblis yang tergantung di udara. Dengan gerakan kekuatan spiritualnya, istana seukuran telapak tangan itu dengan cepat bertambah besar dan berubah menjadi istana megah, muncul di dalam pintu perunggu. Lin Bai sekali lagi masuk ke istana warisan. Sesampainya di istana warisan, lampu perunggu di lantai pertama dinyalakan kembali, dan seorang pria dengan lampu di dalamnya memandang ke arah Lin Bai, apakah sisa jiwa di pintu perunggu itu bebas? Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, "Ya. Ya. Kalau begitu, inilah waktunya bagi saya untuk dibebaskan," kata laki-laki yang membawa lampu itu. Lin Bai memandang pria di dalam lampu dengan sedikit sedih. Tukang lampu terkekeh dan berkata, "Lin Bai, kamu tidak perlu bersedih. Kami hanyalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Tuan Yuan Mo saat itu. Arti keberadaan kami adalah untuk melindungi gerbang perunggu dan istana warisan. Sekarang, sekte iblis menyambut kita. Ada master sekte baru, gerbang perunggu memiliki penjaga baru, dan istana warisan sekte iblis juga memiliki pemilik baru, jadi tentu saja kita harus bebas. Selama bertahun-tahun, aku telah melahirkan roh senjata untuk istana warisan sekte iblis. Setelah bubar, dia akan terus muncul di lampu perunggu, bukan aku." Lin Bai, tidak perlu bersedih. Bagi kami, bubar adalah sebuah lega sekali. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Saya mengerti, selamat, senior." Pria dalam cahaya tersenyum sedikit, sosoknya mulai kabur, dan sosok pria itu menghilang dalam cahaya. Tapi setelah beberapa saat, sosok kayu lain muncul dalam cahaya. Dia membungkuk dan membungkuk kepada Lin Bai, "Temui pemimpin sekte." Lin Bai melihat identitas baru yang muncul dalam cahaya dan berkata dengan ringan, kami berangkat ke lantai 9. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan ke lantai 9 tanpa hambatan. Datanglah ke lantai 9. Lin Bai mendongak dan melihat ada buku satu demi satu di lantai 9. Lin Bai berjalan mendekat, perlahan mengambil buku dan mulai membaca. Semakin banyak Lin Bai memperhatikan, dia menjadi semakin terpesona. Semua buku ini mencatat apa yang terjadi ketika Yuan Mo dan leluhur Yuan datang ke benua Mangu untuk mencari pecahannya. Buku itu menulis, Dongzu adalah salah satu negeri paling spiritual di benua kuno. Tidak sedingin Beizu, tidak sekeras Nanzu, dan tidak sekaku Sekte Barat. Langka dan bagus tempat. Adikku dan aku menemukan bahwa dua pecahan jatuh ke Dongzu. Aku dan adikku telah menjelajah selama bertahun-tahun, dan akhirnya kami menemukannya di ujung paling selatan Dongzu. Wilayah semua negara, jejak pecahannya ditemukan di sini, tapi saat kami akan menemukan pecahannya, kami diserang oleh kerajaan suci pusat. Setelah pertempuran itu, pecahan itu berakhir di sini tanpa jejak. Aku dan adikku telah tinggal di wilayah 10.000 kerajaan selama 100 tahun, dan telah mencari setiap jengkal wilayah 10.000 kerajaan, namun belum pernah menemukan keberadaan pecahan itu. Adikku menebak bahwa pecahan itu pecahannya telah dibawa keluar dari wilayah 10.000 negara, atau kerajaan suci pusat telah mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Singkirkan pecahannya. Tapi untungnya, kami telah mengetahui keberadaan pecahan lain. Lin Bai melihat ini dan berkata dengan tenang, fragmen wilayah 10.000 kerajaan seharusnya adalah pecahan yang diambil oleh guru. Saat itu,
Yuan Mo dan Tuan Yuan Zhu mengira pecahannya adalah saya telah meninggalkan wilayah 10.000 kerajaan, tetapi saya tidak menyangka bahwa secara kebetulan, saya akan diperoleh oleh Sekte Lingjian. Lin Bai terus membaca. Fragmen ini juga ada di Dongzu. Kakakku dan aku bergegas ke sana tanpa henti, tapi sekali lagi, kami bertemu dengan orang-orang kuat dari Kerajaan Suci Pusat. Fragmen kedua juga meleset dari kami. Ketika fragmen ketiga muncul, di Shizu, kami mendapat berita relatif terlambat. Kerajaan Suci Pusat telah tiba lebih dulu. Ketika kami menemukan Kerajaan Suci Pusat dan ingin menukar fragmen tersebut, kami menemukan bahwa Kerajaan Suci Pusat kami telah melakukan kontak dengan dunia atas. Dan kami telah menyerahkan pecahan itu kepada orang-orang kuat di dunia atas. Setelah mendengar berita itu, saudara perempuanku pingsan. Ketika Lin Bai melihat ini, dia bisa rasakan kata-kata Yuan Mo yang tersirat, itulah kesedihan yang terpancar. Apalagi saat dia menulis tentang runtuhnya Yuan Zhu, Lin Bai gemetar saat melihat kata-kata itu. Tapi Lin Bai terus membaca, 3 pecahan telah meleset dari kita satu demi satu. Secercah harapan terakhir kita untuk meninggalkan benua kuno dan kembali ke dunia atas telah hancur. Kita tidak tahu apakah kita masih dapat menemukan 2 pecahan sebelumnya. Pecahan. Tetapi pada saat ini, adikku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Menghadapi kepanikan yang bisa datang kapan saja dari para dewa raksasa, mimpi buruk menyiksa adikku siang dan malam. Adikku pingsan, dia tidak bisa bertahan lagi. Dia memohon, aku akan membunuhnya. Jika tidak, dia akan menghancurkan dunia. Hari ini, adikku meninggalkan lautan dewa dan iblis dan pergi ke Dongzu. Dia membantai prajurit kota. Ketika saya datang ke saudara perempuan saya melihatnya berdiri di atas gunung mayat dan lautan darah. Dia menatapku. Dia memaksaku. Tapi aku tidak bisa melakukannya. 10 hari yang lalu, adikku meninggalkan Akademi Dongzu lagi tanpa memberitahuku. Kali ini, dia membunuh lebih banyak orang. Begitu banyak orang sehingga dia meninggalkan sungai darah di Dongzu. Saya tahu. Jika saya tidak mengambil tindakan, saudara perempuan saya akan membunuh lebih banyak orang. Kita semua adalah pejuang dari dunia atas. Prajurit dari dunia ini benua kuno tidak bersalah. Jika bukan karena kedatangan kami, jika bukan karena pecahan yang disimpan di sini, saya khawatir para pejuang di dunia ini akan hidup relatif damai. Aku ingin melihat begitu banyak pejuang tak bersalah mati di tangan adikku, dan aku tidak ingin melihat adikku berubah menjadi iblis karena mimpi buruk para dewa raksasa. Aku harus mengambil tindakan untuk mengakhiri ini malapetaka. Dia tidak melawan, dia tertawa. Sampai pedangku menembus jantungnya dan menghancurkan hatinya, dia masih tertawa. Tapi aku bisa melihat betapa bahagianya dia dalam senyumannya. Dia bebas. Dia bebas. Dia bukan saudara perempuan yang baik, dan aku bukan saudara yang baik. Dia adalah orang yang sangat egois, memaksa saudaranya sendiri untuk mengambil tindakan. Tapi aku tidak menyalahkannya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi saudaramu. Saat itu, aku berharap kamu bisa menjadi orang biasa, bahkan jika aku hanya memiliki roh bela diri kelas 1 tingkat kuning, tapi aku tidak ingin roh bela diri yang melahap yang dapat mendominasi dunia. Paruh. Pertama buku di tangan Lin Bai adalah tentang Yuan Mo dan Yuan leluhur mencari pecahannya. Babak kedua adalah tentang kisah antara Yuan Mo dan Yuan Zhu. Bab 2349 benua kuno akan hancur. Ketika Lin Bai melihat Yuan Mo tidak punya pilihan selain membunuh Yuan Zhu, Lin Bai terdiam. Segera setelah itu, Yuan Mo menulis, betapa mendominasi, begitu kuat. Betapa mendominasi klan Titan, betapa kuatnya klan Titan. Prajurit dengan jiwa bela diri yang melahap harus mati. Bahkan prajurit ini kerabat, teman, istri, suami, anak-anak, teman dekat, semua yang berhubungan denganku harus mati. Sungguh klan Titan yang tidak masuk akal. Aku melihat tubuh saudara perempuanku, dan aku ingin menemukan pecahannya. Aku ingin membunuh para Titan dan menghancurkan mereka, tapi aku tahu aku tidak bisa melakukannya. Bahkan jika aku menemukan pecahannya, aku tidak bisa mengguncang para Titan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan para Titan adalah klan penelan langit. Kecuali untuk selain klan Tian-Tian, tidak ada prajurit di dunia yang dapat menggoyahkan status klan dewa raksasa. Lin Bai melihat Yuan Mo menulis ini, menarik napas dalam-dalam, dan matanya berkedip, bisakah mengalahkan klan dewa raksasa? Ya. Hanya klan Tian-Tian. Mata Lin Bai menjadi gelap dan dia terus melihat. Duduk di samping saudara perempuan saya selama 3 hari, saya banyak berpikir dan memutuskan untuk menjadi seorang Tao dan bereinkarnasi dengan saudara perempuan saya.
Saya berharap dapat menyusulnya di jalan menuju neraka dan menjadi saudara laki-lakinya di kehidupan selanjutnya. Sebelum aku berubah menjadi seorang Tao, aku punya beberapa hal. Kamu harus menuliskannya. Jika generasi mendatang cukup beruntung untuk datang ke lantai 9 Istana Warisan Sekte Iblis dan melihat kata-kataku. Kamu harus ingat kata-kataku. Tapi Lin Bai melihat ketika dia berada di sini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia melihat kata-kata Yuan Mo selanjutnya dengan serius. Yuan Mo menulis, sebelum saya memilih untuk berubah menjadi seorang Tao, saya menggunakan seluruh umur dan kesempatan saya untuk menghitung rahasia surga. Saya menghitung bahwa setelah 100.000 tahun, benua kuno akan hancur. Boom! Dan Lin ketika Bai melihat bagian ini, matanya membelalak ketakutan. Yuan Mo menghitung bahwa dalam 100.000 tahun, benua kuno akan hancur. Lin Bai berkata dengan ngeri. Lin Bai, teruslah membaca. Yuan Mo menulis, pada saat itu, prajurit lain dengan jiwa bela diri yang melahap akan bangkit dari bawah dan menarik para dewa raksasa. Benua kuno akan hancur karena orang ini dan para dewa raksasa. Jika murid iblisku sekte di masa depan lihat kata-kataku, mereka harus menemukan anggota klan Tian-Tian ini dalam waktu 100.000 tahun. Dan latih dia dengan seluruh kekuatan kita sehingga dia bisa meninggalkan benua kuno. Ya, satu-satunya pejuang yang dapat menghancurkan klan dewa raksasa adalah klan Tian-Tian. Pemimpin sekte iblis 100.000 tahun kemudian, Anda harus memberitahu klan-klan dewa penelan ini. Fragmennya adalah digunakan oleh klan Tian-Tian untuk menangani klan Titan. Harta penting ini harus ditemukan. Meskipun kerajaan suci pusat menemukan sebuah pecahan dan mendedikasikannya untuk dunia atas, saya sangat yakin bahwa masih ada 2 pecahan yang tersisa di Dongzu. Karena pecahannya sangat halus, aku tidak bisa menyimpulkannya ke lokasi pecahannya, tapi aku yakin pecahan itu masih ada di Dongzu. Selain itu, kamu tidak perlu terlalu sedih karena Mangu benua akan hancur. Lagi pula, di bawah kaki para dewa raksasa, di dunia kecil seperti benua Mangu, mereka tidak akan tahu berapa banyak yang telah dihancurkan. Ingatlah, kata-kata Yuan Mo berakhir di sini. Setelah Lin Bai membacanya, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 100.000 tahun yang lalu, ketika Yuan Mo memilih untuk berubah menjadi seorang Tao, dia menggunakan seluruh umur dan kultivasinya untuk menyimpulkan rahasia surga. Dia melihat 100.000 tahun yang lalu. Setelah itu, benua Mangu akan hancur karena seorang prajurit dari klan pemakan langit menarik klan dewa raksasa. Tetapi dia juga meminta sekte iblis untuk melatih prajurit ini dengan seluruh kekuatannya. Yang dikatakan Yuan Mo memiliki semangat bela diri dari klan pemakan langit. Sang pejuang, bukan aku. Mata Lin Bai berkilat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi teror. Jika kesimpulan Yuan Mo benar, hari ini, 100.000 tahun kemudian, akan menjadi saat ketika benua kuno akan dihancurkan. Lin Bai hanya memegang buku itu di tangannya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kalau begitu prajurit Yuan Mo berkata siapa yang menelan jiwa bela diri klan Tian adalah aku. Aku bisa mati. Tetapi bagaimana dengan orang tuaku? Bagaimana dengan paman ketigaku? Bai Xiao Xiao, Tai Haitang, Jian Ruohan, Lan Yuxin, Ye Suxin, Yin Jiuling, Aning, orang tua yang aneh. Apakah mereka semua akan mati karena aku? Lin Bai tidak dapat menerima akhir cerita ini. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun di sekitarku mati karena aku. Pecahan-pecahan itu adalah harapan terakhir. Aku harus menemukan pecahan-pecahan itu. Sebelum para dewa raksasa datang ke benua kuno, saya harus menemukan pecahannya, sehingga saya dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan para dewa raksasa dan melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi. Hati Lin Bai membara saat ini, semangat juangnya tinggi, dan dia bertekad untuk berbalik. Dongzu selesai. Temukan pecahannya. Yuan Mo berkata bahwa pecahannya masih ada di Dongzu. Selain pecahan yang diambil guru dan pecahan yang ditemukan oleh kerajaan suci pusat, ada pecahan lain di Dongzu. Lin Bai berkata dengan tegas. Di mana pecahan terakhir ini? Mata Lin Bai menyipit, dan dia tidak punya petunjuk atau petunjuk untuk dipikirkan. Tetapi pada saat ini, setelah Lin Bai melihat kata-kata Yuan Mo, dia merasa klan dewa raksasa semakin dekat ke benua Mangu. Fragmen. Fragmen. Sekarang pikiran Lin Bai dipenuhi dengan fragmen. Segera, Lin Bai duduk bersila di tanah dan menghabiskan 3 hari menenangkan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. 3 hari kemudian, Lin Bai kembali tenang dan meninggalkan istana warisan. Keluar dari pintu perunggu,
Lin Bai melihat empat bersaudara Tianchan, orang tua aneh dan Yin Jiuling berdiri di sini, menunggu Lin Bai keluar. Saya akan tahu bahwa Anda memiliki banyak pertanyaan di benak Anda. Ayo pergi. Setelah kita pergi dari sini, kita akan kembali ke Pulau Pembangkit Naga saya. Saya akan menjelaskannya perlahan kepada Anda. Lin Bai mengangguk dan berkata, baik. Yin Jiuling dan yang lainnya mengangguk. Segera, semua orang meninggalkan danau es dan laut dan kembali ke ribuan lorong di Ichichel Peak. Pada saat ini, Lin Bai menguasai segel ajaib dan menggunakan kekuatan segel ajaib untuk dengan mudah menemukan prajurit lain yang masih berada di puncak es dan meninggalkan laut danau es bersama-sama. An Ning berkata, tidak lama setelah kami tiba di puncak es, para murid Sekte Iblis di sini mundur. Mereka tampaknya telah melarikan diri dari laut danau es. Mungkinkah mereka masih memiliki segel iblis? An Ning bertanya dengan aneh. Jalan. Orang aneh tua itu duduk di bahu binatang setengah manusia raksasa itu dan berkata sambil tersenyum, An Ning, jangan tanya, Lin Bai secara alami akan menjelaskannya kepadamu setelah kembali ke Pulau Yanglong. Ayo pergi. Lin Bai memimpin dan memimpin. Dengan semua orang meninggalkan laut danau es. Sekarang semua murid Sekte Iblis di Sekte Luar juga telah dievakuasi. 2 hari yang lalu, murid Sekte Dalam melancarkan serangan balik, dan pada dasarnya semua Sekte Iblis yang kuat di Sekte Dalam dibantai. Kemudian murid Sekte Dalam mendukung Sekte Luar dan membantu Sekte Luar mengalahkan semua Sekte Luar hanya dalam 1 hari. Murid Sekte Iblis, usir mereka semua. Akademi Dongsu telah memulihkan kedamaian singkat di sini. Saat ini, sebagai kontributor terbesar dalam pertempuran ini, Lin Bai dan yang lainnya telah kembali ke Pulau Yanglong. Bab 2350 Saya adalah murid terakhir dari Sekte Iblis. Kembali ke Pulau Yanglong, orang tua aneh itu mengambil anggur entah dari mana. Yin Jiuling, Huqi, orang tua aneh, binatang setengah manusia, 4 bersaudara Tianchan, Lan Yuxin, Feng Wenjun, Si Jiamu, Aning, Li Jis dan yang lainnya semuanya duduk di tebing Pulau Yanglong, minum anggur. Angin bertiup. Feng Wenjun tersenyum dan berkata, Lin Bai, menurutmu ini aneh. Tidak lama setelah kita memasuki puncak es, para murid Sekte Iblis mundur. Mengapa? Lin Bai berdiri di depan semua orang dan menarik napas dalam-dalam. Semuanya, aku ingin memberitahumu berita hari ini. Li Jis memandang Lin Bai dengan cemberut dan bertanya, berita apa? Lin Bai berkata dengan ringan, saya adalah murid terakhir dari Sekte Iblis. Apa? Semua orang berteriak terkejut. Keempat bersaudara Yin Jiuling, orang tua aneh, dan Tian Ken mengetahui berita itu sebelum gerbang perunggu, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Adapun Aning, Huqi dan yang lainnya sepertinya sudah bisa menebaknya, dan tidak terlalu terkejut. Binatang setengah manusia itu tidak peduli sama sekali setelah mendengar berita itu, dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Bai. Hanya Lan Yuxin, Li Jis, Feng Wenjun, dan Si Jiamu yang berkompetisi dan memandang Lin Bai dengan heran. Li Jis berkata dengan tidak percaya, kamu adalah murid Sekte Iblis yang akhirnya mendapatkan tanda murid Sekte Iblis di Gunung Jiutian Yuanzu tahun lalu. Ya, Lin Bai memandang Li Jis dan berkata. Li Jis berkata dengan marah, jadi, serangan Sekte Iblis di Akademi Dongsu tidak dapat dipisahkan darimu. Saat dia berbicara, Li Jis tiba-tiba bersinar dengan semburan cahaya, dan 3 naga dewa mengelilingi Li Jis. Lin Bai memandang Li Jis dengan dingin. Saat ini, Yin Jiuling dan Lan Yuxin melintas dan muncul di depan Li Jis. Lan Yuxin berkata dengan dingin, Li Jis, apa yang ingin kamu lakukan? Li Jis berkata dengan dingin, tentu saja aku ingin membalas dendam para murid yang mati. Orang yang menyerang Akademi Dongsu adalah Sekte Iblis, dan dia adalah murid dari Sekte Iblis. Masalah ini benar-benar tidak dapat dipisahkan darinya. Yin Jiuling melindungi Lin Bai di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, saya menasihati Anda, jangan mencari kematian. Li Jis menatap Lan Yuxin dan Yin Jiuling dengan dingin, dan berkata dengan dingin berkata, Yin Jiuling, Lan Yuxin, kalian berdua akan melindungi murid Sekte Iblis ini. Lin Bai berkata, saya memang murid Sekte Iblis, tapi kali ini saya tidak menyerang Akademi Dongsu. Pemimpin, Anda bersikeras mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan pertempuran ini, dan Anda benar. Karena saya adalah murid Sekte Iblis, dan Sekte Iblis menyerang Akademi Dongsu, tentu saja saya harus memikul tanggung jawab. Tapi, Li Jis, aku ingin menjelaskan kepadamu bahwa Sekte Iblis yang menyerang Akademi Dongsu bukanlah Sekte Ortodoks dari Sekte Iblis. Sekarang ortodoksi Sekte Iblis hanya milikku, Lin Bai. Jika tidak, maukah aku membawamu ke sana? Laut Danau Es. Lin Bai berkata dengan dingin. Li Jis tersenyum masam,
menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Bai dan berkata, "Haha, Lin Bai, bagaimana kamu bisa menjadi murid Sekte Iblis? Bagaimana kamu bisa menjadi murid Sekte Iblis? Bagaimana bisakah kamu?" Li Jis berkata sambil tersenyum masam, berbalik dan meninggalkan Pulau Yanglong. Aning melintas pada saat ini, menghentikan Li Jis, dan berkata dengan dingin, "Mau kemana?" Li Jis berkata, "Kami memiliki jalan yang berbeda, kami tidak ingin berkonspirasi melawan satu sama lain. Lin Bai, jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai katakan yang sebenarnya tentang murid-murid Sekte Iblis. Selain itu, kami telah sepakat untuk pamer dalam pertempuran Putra Suci. Aku menunggumu," kata Li Jis dengan dingin. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aning, lepaskan dia." Setelah mendengar suara Lin Bai, Aning menyerah, mundur sedikit, dan membiarkan Li Jis meninggalkan Pulau Naga Yang. Setelah Li Jis pergi, Lin Bai melanjutkan, "Saya telah menyetujui permintaan pemuda berkulit putih untuk mengendalikan segel iblis dan menjadi penguasa Sekte Iblis." Di atas alis Lin Bai, tanda murid iblis Sekte melintas, dan segel iblis terbang keluar. Selain itu, Lin Bai mengeluarkan istana warisan Sekte Iblis dari tas penyimpanannya, melemparkannya dengan santai, dan mendarat di sebuah gunung di Pulau Yanglong. "Yin Jiuling, 4 bersaudara Tianchan, orang tua yang aneh, kamu awalnya berlatih kungfu Sekte Iblis. Sekarang aku mengendalikan segel iblis, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu bersedia menjadi murid Sekte Iblis? Jika demikian, jika Anda bersedia, saya dapat membantu Anda membubuhkan tandanya, dan Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari 8 lantai pertama Istana Warisan, dan Anda dapat memilih teknik apapun di Istana Warisan." Lin Bai melihat ke arah mereka bertiga dan berkata. Keempat bersaudara Tianchan tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kami awalnya adalah keturunan dari murid Sekte Iblis. Sekarang kami bisa menjadi murid Sekte Iblis, kami layak untuk nenek moyang kami." Orang tua aneh itu berkata, "Saya awalnya datang ke Akademi Dongsu untuk mencari jika Anda ingin memberikannya kepada kami sekarang, itu yang terbaik. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin memberikannya kepada saya, berikan satu kepada Barbarian." Yin Jiuling berkata, "Saya ingin lihat sutra setan Yuan." Lin Bai berkata, "Baiklah, saya akan mencetak tanda itu untuk Anda, dan Anda dapat memasuki Istana Warisan." Saat berbicara, tanda ajaib di tangan Lin Bai berkedip, dan 3 tanda muncul di alis 3 orang. Selain itu, setengah dari raksasa manusia juga menerima tanda. Setelah menerima tanda dari murid segel iblis, 3 orang dan setengah manusia binatang langsung pergi ke Istana Warisan dan memasukinya. "Aning, Huki, Feng Wenjun, Si Jiamu, Lan Yuxin, sekarang aku juga bisa memberimu kesempatan. Jika kamu bersedia menjadi murid Sekte Iblis, aku juga bisa mencapmu." Lin Bai melihat ke arah beberapa orang lainnya. Aning berkata sambil tersenyum, "Istana Warisan Sekte Iblis pasti memiliki banyak ilmu pedang. Bukankah sayang jika kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Lin Bai, beri aku satu." Lin Bai mengangguk sedikit dan membuat segel ajaib. Flash. Merek Aning. Huki tersenyum dan berkata, "Aku juga menginginkannya." Lin Bai juga mencap Huki. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, "Meskipun bergabung dengan Sekte Iblis itu berisiko, aku sudah cukup memiliki kehidupan yang stabil. Sekarang saatnya mengambil risiko. Aku juga menginginkannya. Jiamu, bagaimana denganmu?" Feng Wenjun diminta. Si Jiamu tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin pergi, maka aku akan pergi juga." Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan menginjak Feng Wenjun dan Si Jiamu. Pada akhirnya, hanya Lan Yuxin dan Lin Bai yang tersisa di tebing. "Bagaimana denganmu, Lan Yuxin?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Yuxin berkata, "Apakah kamu tahu seberapa besar keterkejutan yang akan kamu timbulkan pada Akademi Dongzu dengan mengungkapkan identitasmu? Sekarang para tetua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi dengan panik mencarimu. Badai belum berlalu. Jika identitas Anda terungkap, saya khawatir bahkan jika Anda tidak memiliki hubungan mendalam dengan Sekte Iblis, murid-murid ini akan memotong Anda menjadi beberapa bagian." Lin Bai berkata, "Saya tahu." Lan Yuxin berkata, "Kalau begitu, apakah kamu masih ingin mengatakannya?" Lin Bai berkata, "Aku percaya padamu, sama seperti kamu percaya padaku dan ikuti aku ke lautan Danau Es." Lan Yuxin berkata dengan dingin, "Kalau begitu, kamu tidak boleh percaya Li Jis juga. Li Jis ada di sini. Dia dibesarkan di lautan para dewa dan iblis, dan telah menerima semua berkah dari Akademi Dongzu. Dia setia pada Akademi Dongzu. Bagaimana jika dia?" Lin Bai berkata, "Dia tidak akan melakukannya."
Lan Yuxin menyipitkan matanya dan tidak melanjutkan pembicaraan.